Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino, Bacurabin Kasaruga, Basegat Ka Jubata. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu berkaitan dengan praktek demokrasi dalam konteks masyarakat adat. Barangkali tema ini cukup menarik karena kita akan melihat bagaimana praktek-praktek demokrasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat. Kemudian kita juga bisa melihat persamaannya dengan konteks demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia khususnya. Bicara demokrasi adalah kita berbicara tentang suatu pemerintahan yang berakar dari rakyat, kemudian tentu oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu konseptual tentang demokrasi pada umumnya. Dan sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada warga ya untuk bisa menyalurkan aspirasinya, berpendapat, berkumpul ya, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kaitannya dengan politik. Nah, ini adalah seputar tentang demokrasi. Lalu demokrasi juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat tadi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penyelesaian masalah secara kekeluargaan tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Nah, ini seputar-seputar kita bicara tentang demokrasi. Dan nanti juga kita akan mendengar bagaimana kemudian pendapat narasumber berkaitan dengan bagaimana sih kemudian konsep demokrasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat. Nah, untuk membahas tema ini hadir bersama saya Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kapuas Hulu, Herculanus Sutomomana. Selamat Betul. pagi. Ya. Pagi, Pak Ketua. Saya panggil dia Pak Ketua karena dia Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN. Barangkali Pak Herculanus Sutomomana saya panggil Pak Ketua aja deh ya. Bisa. Boleh. Bisakah memberi gambaran tentang organisasi yang berupa organisasi yang mengurus tentang masyarakat adat ini? Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kita berbicara bersama-sama terkait dengan demokrasi yang berkembang dan hidup di masyarakat adat ya. Dan Aliansi Masyarakat Adat sendiri atau yang biasa disingkat AMAN, ini adalah organisasi nirlaba atau organisasi non pemerintah. Non pemerintah ya. Ya, non pemerintah, dan dia bukan LSM, tetapi dia adalah sebuah organisasi. Konteksnya juga semacam ormas lah ya. Ya, ormas. Dia Tetapi sesungguhnya ormas. ya, Ya. tapi dia punya ini ya keanggotaan gitu Ya, ya. jadi karena dia ormas, dia punya keanggotaan yang ada di masyarakat adat ya. Di seluruh Indonesia ya, khusus umumnya, dan khususnya kita di Kabupaten Kapuas Hulu itu ada 46 anggota sekarang masyarakat adat yang itu dari kampung-kampung ya. Ya, dari kampung-kampung, komunitas ya. Ya, komunitas yang ada di masyarakat adat di Kapuas Hulu. Nah, ini organisasi ini adalah didirikan tahun 1999. Oh, tahun 99 ya. 1999. Ini berangkat dari keprihatinan kepada masyarakat adat bahwa pada masa itu dan sampai hari ini juga kehidupan mereka masih terancam dari kebijakan-kebijakan negara. Ya, jadi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, anggota-anggota ini tadi berkumpul dan membangun organisasi yang namanya Aliansi Masyarakat Nusantara. Ya, jadi Masyarakat Nusantara ya, untuk menyuarakan aspirasi, hak-hak ya. Terkait juga dengan konteks demokrasi juga. Betul. Jadi bukan hanya persoalan wilayah adat mereka, tetapi juga persoalan kehidupan mereka, termasuk juga demokrasi yang berkembang di mereka. Karena dengan masuk ke negara ini, di Indonesia ini kan kita
banyak juga tantangan-tantangan yang terjadi di tingkat masyarakat di situ terkait dengan demokrasi yang berkembang di mereka. Iya, karena memang barangkali ya, eee, AMBAN itu sendiri adalah satu wadah yang kemudian ini sarana yang digunakan oleh masyarakat adat untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan mereka. Dalam Betul, konteks demokrasi barangkali juga adalah bagaimana kemudian, eee, hak-hak mereka sendiri ya terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan. betul. Itu Jadi kira-kira ya, ya, gambarannya ya. ya kurang lebih seperti itu. Apapun yang hidup dan berkembang di masyarakat adat itu harus kita publikasikan, harus diketahui orang banyak begitu. Termasuk mungkin Mhm. tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kesempatan ini ya, Ya, baik. Baik, itu, seputar tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, yang ketuanya di Kabupaten Kapuasulu adalah Herculanus Stumobana. Jadi dia, saya panggil Pak Ketua supaya lebih enak aja nih. Ini menarik, Pak Ketua. Kan kalaulah tapi kita tidak kalau saya tidak bisa mengklaim ya bahwa di masyarakat adat sendiri punya konsep demokrasi, tapi barangkali, itu juga ada hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat, bahwa ada konsep-konsep praktek yang sesungguhnya sama dengan apa yang kita katakan hari ini tentang demokrasi. Kalau begitu, kira-kira menurut Pak Ketua ini, apa pendapat kira-kira Pak Ketua tentang demokrasi itu secara umum lah ya? ya. Jadi sebetulnya demokrasi ini kalau kita artikan bahwa dari rakyat untuk Oleh rakyat rakyat ya, dan untuk oleh rakyat rakyat tadi. untuk rakyat ya. Iya. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya sendiri demokrasi ini sebetulnya adalah sebenarnya musyawarah ya. Tetapi tantangan terbesar kita sekarang itu yang namanya demokrasi itu lalu kita menganalogikan seolah-olah one man one vote. Ya, Jadi satu orang satu satu orang punya suara satu ya. suara gitu. Jadi nilai-nilai musyawarahnya itu sudah mulai hilang gitu. Oh ini nah kalau gitu Itu tantangan tantangan kita iya 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 sebetulnya. iya. Tetapi yang hidup di masyarakat kita itu sebenarnya yang sangat diandalkan atau yang dipraktekkan dari dulu-dulu itu adalah musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan Jadi maupun melalui musyawarah dan mufakat ya untuk mengambil dan menentukan sebuah keputusan. keputusan ya. Tetapi sekarang ketika musyawarah itu tidak dicapai, lalu one man one vote. Belum tentu keputusannya itu juga menyenangkan semua orang ya. Iya, tapi kalau itu tidak ya Ya, ya itu memang satu apa kondisi ya, apalagi hari ini misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala betul, daerah ya. kan lebih kepada satu suara, satu Satu orang orang satu satu suara suara, ya, betul. kayak gitu jadinya. Tapi Ya, barangkali dalam konteks-konteks lain memang ada musyawarah-musyawarah yang memang dilakukan ya. betul. Barangkali di teman-teman, di tingkat legislatif juga ada beberapa ada hal-hal juga yang memang dilakukan secara musyawarah, Ya, ya. Nah, barangkali kita dalam diskusi ini kita coba melihat juga bagaimana konsep, demokrasi dan musyawarah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Saya lebih kepada ini lagi Pak Ketua. Ini kan, masyarakat adat itu kan identik dengan bagaimana mereka hidup dalam satu wilayah, mhm, ya, dalam satu wilayah, katakanlah wilayah adat mereka sendiri, kemudian, hidup secara komunal, kemudian mereka juga masih mempertahankan menjaga, tradisi, kearifan lokal, dan kebudayaan-kebudayaan mereka. Nah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengelolaan seluruh, wilayah adat mereka. Nah, kita akan coba melihat ke sana dan itu ada hubungan dengan demokrasi barangkali begitu kita melihatnya nanti. Nah, karena Pak Ketua ini kan, selalu apa, berhubungan langsung ya, berinteraksi langsung dengan komunitas-komunitas ya, masyarakat adat, katakanlah yang anggota AMAN di Kapuasulu khususnya ya. ya. Nah, bagaimana, Pak Ketua melihat Eee, dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri, dalam wilayah adat itu, apakah praktek-praktek musyawarah dalam konteks demokrasi ya, itu, terjadi tidak ya? Kalau kita melihatnya.
Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa demokrasi itu berakar daripada musyawarah dan mufakat, ya. Dan ini adalah nilai-nilai yang terus berkembang di masyarakat adat, termasuk mengambil keputusan apapun itu melalui musyawarah. Ya, apalagi terkait dengan pengelolaan wilayah adat, pemampatan wilayah adat seperti apa itu tetap harus melalui musyawarah. Musyawarah belum bisa memutuskan, musyawarahnya panjang lagi. Jadi sangat dihindari yang namanya pengambilan keputusan itu dilakukan dengan sistem voting itu. Karena itu kadang-kadang itu tidak terlalu bijaksana hasil keputusannya. Kalau Yang voting-voting ini yang tadi. voting-voting tadi ya. Iya. Itu tidak terlalu bijaksana, tidak bijaksana kalau saya boleh katakan karena ada orang yang tersakiti. Tapi Iya, ketika dia melalui musyawarah, semua orang bisa menerima kelegaan iya, itu. iya, iya. Walaupun Nah, memang ada lah iya, kerikil-kerikil ya kata iya dia. betul. Tetapi dia Nah, tidak terlalu. ada contoh ada kira-kira misalnya berkaitan dengan tadi. Iya, kalau misalnya seperti sekarang gitu, kalau saya boleh boleh contohkan, ya, 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 boleh contohkan di dalam budaya karena saya orang Iban ya, sebelah ya, ya, tetapi saya lebih memahami konteks kebudayaan ya. Iban gitu. Mhm. Mereka dalam membangun rumah panjang saja, awalnya saja mereka sudah mulai musyawarah, Oh, menentukan tuai rumah. Itu musyawarah dan mereka tuan rumah itu tuai rumah pemimpin apa? memimpin di Ke- rumah panjang. Pemimpinnya ya. Nah, pemimpin di rumah panjang itu ya, itu juga mereka melalui musyawarah dan meminta izin kepada leluhur. Oh, Ya, jadi diberikan kesempatan kepada yang ditunjuk atau yang diminta tadi itu, yang disepakati tadi itu, ah, untuk dia meminta persetujuan dari leluhurnya melalui mimpi. Apakah dia layak atau disetujui oleh para ah, leluhur untuk ah, 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 memimpin ah, ah. sebuah rumah panjang itu? Mhm. Kalau dia nyatakan dia mimpinya baik, misalnya seperti itu ya, dalam petunjuk dari roh-roh itu baik, maka dia boleh. Tetapi dalam mimpi dia tidak baik, maka akan dipilih, apa namanya, dimusyawarahkan ulang untuk memilih tuai rumah Dan berikutnya. dia terbuka ya mengatakan bahwa kan begini kan dia diusulkan nih oleh Ya, katakanlah betul. begitu ya dalam musyawarah Mhm. oleh masyarakat bahwa dia yang mau diangkat menjadi tuan rumah atau pemimpin rumah Pemimpin rumah panjang. panjang, betul. Tetapi kepada yang bersangkutan kemudian diberikan waktu 3 untuk hari, 3 hari 3 hari untuk mencari mimpi katakanlah untuk demikian ya. minta Dan nanti petunjuk. hasil mimpinya kemudian disampaikan yang bersangkutan kepada masyarakat juga. Betul. Oh begitu. Ya, Jadi jadi betul-betul terbuka betul-betul ya. terbuka. Ya, nah, jadi Hmm. seperti itu. Mhm. Artinya musyawarah ini memang apa namanya, akan mengambil keputusan yang sangat bijaksana. Sampai-sampai tadi itu kan meminta petunjuk atau meminta restu dari Dari para leluhur. leluhur ya. Ya. Nah, apalagi dalam konteks kita mengelola wilayah adat. Itu dalam hal yang lebih besar lagi dan semua orang memiliki wilayah adat itu. Nah, Mhm. tidak mungkin pemimpinnya ngambil keputusan sendiri. Nah, ini luas wilayah kita lalu I- pemimpin sendiri tidak bisa iya, nggak begitu bisa ya. seperti itu. Bahkan barangkali ada bagian-bagian dalam suatu wilayah itu ditentukan secara bersama-sama. Ada sampai begitu? Iya, memang harus seperti itu. Memang harus ditentukan secara bersama-sama. Hmm. Ya, Itu diantaranya ya banyak dalam ya, konteks musyawarah mufakat tadi ya. ya. Ini berkaitan Belum dengan lagi misalnya demokrasi. untuk menentukan gawai juga seperti itu, kan disepakati juga. Ah ya, ya betul. Misalnya kayak di Iban itu Gawa, kalau kayak di Kayan itu Ya, Dangin, ya, 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 dan ya. di mana-mana kalau yang komunitas Dayaknya itu kan mereka juga menentukan tanggal, menentukan siapa yang memimpin juga Dan melalui waktu musyawarah. musyawarah. Ya, termasuk misalnya apa namanya, partisipatif, misal partisipasi horizontal, misalnya ada mereka gotong royong, itu juga bersama-sama. Misalnya belale atau Ya, ya, beduruk ya, dalam ya. bahasa Ibannya tuh Ya, atau ya, 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 dalam ya, ya, bahasa ya, ya. Melayu itu apa namanya tuh, Bami bame Bami Ari, ari. ya, ya. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya wujud daripada demokrasi Iya juga betul itu. sekali. Yang bisa dipraktekkan langsung. Misalnya hari ini di tempat saya, besok di tempat siapa lagi. Nah, itu kan pola-pola model-model demokrasi yang hidup dan berkembang di masyarakat Iya, kita. Di masyarakat adat ya umumnya. itu menarik. Ya. Lalu bagaimana kemudian misalnya berkaitan dengan ka- aspirasi lah ya, katakanlah demikian. Ada misalnya ada warga, ada seseorang, ada kelompok di dalam masyarakat itu sendiri, kemudian mau menyampaikan keluhan-keluhan, kemudian
sebelum pengambilan keputusan ada musyawarah itu bagaimana? Ada mekanisme itu kira-kira yang Ya diketahui? kalau dia wujud aspirasi ini aspirasi apa dulu ya. Nah, kalau, itu berkaitan dengan, kepentingan orang banyak, itu pasti, dibicarakan. Tetapi itu kalau aspirasi pribadi dan segala macam itu, mungkin itu tidak, terlalu berpengaruh dengan, kehidupan bersama maupun, kepentingan bersama. Aspirasinya Iya, dalam bentuk apa dulu misalnya begini, contohnya? dalam ini kan eee, katakanlah taruh contoh tadi kan tuan rumah lah ya, Oh ya, sudah apa namanya, menjalankan, kuasa dia sebagai, tuan rumah tadi, pemimpin rumah panjang tadi. Nah, pada suatu ketika atau pada suatu waktu kemudian ada hal-hal yang kemudian, eee, terlewatkan, kalau kata lain kalau dia katakanlah bahwa dia lupa atau tidak mampu mhm. melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dia, kemudian masyarakat merasa ini harus disampaikan dan diperbaiki. Iya, jadi, ini menarik ya, dalam, karena ini model demokrasi di rumah panjang ya. Nah Ah, itu menarik ya, ketika tuan rumah lupa, warganya tuh boleh memberikan usulan dan minta tuan rumah ajak rapat, dan itu nanti akan diputuskan sama-sama. Jadi tidak ada, pemimpin itu dia paling benar, tidak ada. dia tidak langsung memutuskan? Tidak bisa langsung memutuskan, tetap dia minta persetujuan Ah. warga. Iya, itu maksud Melalui musyawarah itu tadi. mhm mhm. Misalnya tuan rumah lupa atau dia belum, terpikirkan misalnya, "Oh kita mau gawai ini," tetapi dia belum. Nah tapi warga yang lain itu menginginkan, "Kapan kita mau rapat?" Nah itu boleh masyarakat mengusulkan kepada dia. Mhm Nah jadi mhm. apapun misalnya terjadi, hal-hal yang misalnya ada kejadian apa gitu, tapi itu ada kaitannya dengan kehidupan di rumah pajang atau di masyarakatnya sendiri juga harus disampaikan kepada tuan rumah supaya nanti didiskusikan pada rapat. Jadi, apa namanya, pengusulan, ide-ide, gagasan, ada persoalan itu memang segera dikomunikasikan dengan tuan rumah untuk supaya dia memimpin rapat atau mengajak orang rapat gitu. Ya barangkali juga ada berkembang juga pada masyarakat lain barangkali, tapi tidak dalam konteks tuan rumah, misalnya di ketua adat atau apa, barangkali juga muncul juga praktek-praktek begitu ya Iya dalam masyarakat iya, adat. pasti pasti Ya pasti ya. ada. Yang penting, jalur komunikasinya itu kepada ketua-ketua itu tadi. Mhm mhm Jadi mhm. ketua juga bukan kita ketemu dengan dia bukan mengambil keputusan, tetapi dia akan bijaksana untuk melibatkan, Ada tetua-tetua nggak lain. batasan-batasan ini satu lagi, ada nggak batasan-batasan kemudian dalam masyarakat adat itu sendiri dalam, masyarakatnya ya, Mhm. ada nggak batasan-batasan kelompok ini hanya boleh sampai di sini dia kemudian menyampaikan atau bersuara atau bertindak, kelompok ini boleh melebihi itu, Jadi itu tidak ada, tidak ada ya? semuanya tuh sama, sama rata, Anak-anak, sama, dewasa perempuan dan juga sama, 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 tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. tidak ada Jadi perbedaan. persamaan hak itu ada di sana? Iya, kita sangat, apa namanya, menghargai itu. Iya 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 iya. Saya kira itulah demokrasi ya. Ya dan betul-betul terbuka ya. Jadi kecuali Ya, anak-anak kecil sekali lah ya, ya, yang di bawah 5 tahun atau di ya. bawah ya di bawah 5 tahun Kalau lah. memang aspirasi dia memang, secara penilaian orang banyak itu masuk akal, kenapa kenapa tidak? Iya 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 Ya iya iya. Nah itu, praktek ini menarik ya. ya Sehingga kemudian barangkali kalau kita bicara tentang musyawarah dan mufakat, itu ada di situ maksudnya? iya, di situ, Dalam konteks demokrasi ala masyarakat adat ya, semacam itu betul. ya? Jadi masyarakat adat itu memang, demokrasinya itu seperti itu sebenarnya. Mhm mhm. Sekarang misalnya ada hal lain demokrasi di masyarakat adat itu tentu sudah terkontaminasi dengan demokrasi yang modern sekarang. Tetapi tampaknya di makin belakang-belakangan ini ya, Ya, tampaknya musyawarah dan mufakat juga ada tantangan tadi seperti dibilang tadi ya. betul, ada tantangannya. Jadi Terutama kepada, pemilihan pemimpin misal. Sudah katakanlah mulai bisa, apa, temenggung misalnya itu ya, contoh temenggung kasus itu. di kalangan Dayak lah ya. Ya, itu sudah mulai
apa namanya, sudah beralih mengikuti demokrasi yang berkembang sekarang. Jadi pemilihan langsung ya. Ya, Jadi one man one vote tadi itu ya satu orang akhirnya satu kembali suara seperti itu. jadi begitu. Ya, Walaupun ada landasan-landasan memang ada kata musyawarah juga barangkali. ya ada. Tapi Misalnya barangkali ada kelompok-kelompok kemudian berdiskusi bagaimana kalau si itu yang kemudian kita apa jadikan, jadikan katakan contoh kasus ini itu ya, seorang temenggung gitu ya. ya, Tapi dalam konteks pemilihannya yang menggunakan yang one man one vote. betul. Nah, itu contoh kasusnya ya. Itu tantangan juga Itu ya. tantangan. Menurut saya itu perlu kita kembalikan kepada apa namanya, demokrasi masyarakat adat yang berdasarkan kearifan lokal mereka sebetulnya. Iya, iya, iya. Ya, satu lagi yang menurut saya juga menjadi perhatian ya. Eh, Kira-kira nih, apa tantangan terbesar masyarakat adat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia? Ya, demokrasi bagi masyarakat adat itu sendiri sebenarnya sebuah sistem ya yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, ya. Terus Mhm. di mana setiap warga negara itu memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan di Indonesia itu kan. Karena banyak juga demokrasi yang model-model oligarki dan segala macam. Nah, itu Ya, tantangan terbesar juga. Masyarakat adat itu sebenarnya menginginkan sebuah demokrasi itu, pilar demokrasi bagi masyarakat adat itu adalah kesetaraan hak. Itu yang pertama. ya, tadi kita ceritakan bahwa dalam komunitas itu Tidak ada perbedaan. dalam musyawarah dan mengambil keputusan itu kan tidak ada perbedaan Tidak ada antara perbedaan antara perempuan, kelas, laki-laki, usia, usia, itu tidak ada. Itu yang pertama. itu persamaan hak ya, Ya, itu adalah kesetaraan hak. kesetaraan hak. Kesetaraan hak ya. Mhm. Ya, baik itu di mata hukum, baik itu di perlakuan dan tanpa diskriminatif. Itu kesetaraan hak. Ya, ya, Terus ya, yang ya. kedua itu adalah ruang partisipasi. Ya, Jadi ya, ya, masyarakat ya. adat itu harus diberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyuarakan aspirasinya. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah kontrol sosial. Bagaimana masyarakat adat itu dibukakan ruang untuk mengawasi dan memberikan kritik konstruktif terhadap jalannya pemerintahan agar tetap akuntabel. Jadi itu ruang-ruang itu harus diberikan kepada masyarakat adat. Dan itu punya tantangan tersendiri. Oh ya, itu pasti. Kebijakan-kebijakan kita banyak juga yang mengabaikan membuka ruang ini bagi masyarakat adat. Mhm. Sementara praktek-praktek ya yang muncul dari hidup dan berkembang dalam masyarakat adat itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kemudian partisipasi Hmm, masyarakat adat di dalam pembangunan dan demokrasi di Indonesia. ya, Mestinya itu bisa dibuka luas. betul. Jadi dan juga di dalam masyarakat adat itu sendiri juga kita mengenal istilah EPIC, Mhm. Tapa, Iya, 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 iya. persetujuan Persetujuan awal awal eh, sebelum pelaksanaan sebuah pelaksanaan sebuah kegiatan atau kegiatan. program. Nah, ketika itu dilakukan di masyarakat adat kita, itu kan juga musyawarah yang ada di situ kan. Ada konteks musyawarah juga Ada di konteks situ. musyawarah itu, ada konteks demokrasi juga di situ. Nah, itu yang diabaikan oleh negara untuk membuka ruang itu sebetulnya, ruang demokrasi yang Mhm, itu. mhm, mhm. EPIC itu tadi atau Tapa itu tadi. Misalnya kita contohkan ya, ada perusahaan mau masuk ke wilayah adat mereka, ini yang tidak Mhm, dilakukan proses demokrasi ini, mhm, persetujuan ini. mhm, Nah, itu mhm. kan perlu adanya Itu sebuah proses apa namanya? Demokrasi di iya, situ, iya, iya. Ada pengambilan kesepakatan keputusan. bersama dan Ya, pengambilan keputusan bersama ya. betul. Itu contoh Itu contoh tantangan-tantangan tantangannya. Ruang itu apa namanya? mhm, Tidak mhm. terlalu dibuka ya. Terus yang Betul selanjutnya sekali. itu adalah eh, pencegahan kekuasaan absolut. Mhm, Nah, mhm. jadi harus dihindari
pemusatan kekuasaan pada satu pihak melalui sistem check and balance. Nah, ini bagi masyarakat adat kan tidak diberikan kesempatan. Hmm. Kita bisa Oke. mengontrol dan segala macam itu kan kita tidak diberikan kesempatan. Kalau begitu, itu tantangan masyarakat adat ya. Ya, Bagaimana kita melihat partisipasi masyarakat adat ya dalam pemilihan umum Hmm. atau dalam pilkada? ya saya kira Apakah ruang itu kemudian ada semacam elaborasi atau kolaborasi dalam konteks prakteknya ya, hmm, ya demokrasi ya, berkaitan dengan demokrasi tadi ya, yang kaitan dengan eh, pendapat, aspirasi. Kalau dia pemilu adalah apa namanya, ya. memberikan hak suara kepada pemimpin yang dipilih. Ya, jadi bagi masyarakat adat ya, karena sistem pemilu kita sudah jelas ya. Kita menganut sistem Pemilihan langsung pemilihan ya, langsung dan eh, one man one vote lagi ya juga sudah ya. Dan, langsung, umum, bebas, rahasia, ya, itu ada pasti. dan tantangan tersendiri juga di situ. Setelah orang yang dipilih juga kadang-kadang lupa juga dengan konstituennya, ya kan? Karena tadi sistemnya itu sistem one man one vote. Bukan Tetapi musyawarah. kalau dia musyawarah mungkin bisa beda karena ketika dia musyawarah dia punya tanggung jawab sosial, moral di situ. Ikatan moralnya ada. Kalau dia pemilihan one man one vote, tidak ada ikatan moral itu. Siapa memilih juga tidak jelas. Ya kan? Oh, si A milih saya, si B tidak. Tetapi kalau dia musyawarah, artinya tuh kelompok itu atau masyarakat adat di komunitas itu yang memilih dia karena itu musyawarah. Oh, saya menang di sini. Tapi yang menang siapa yang milih? Dia juga bertanya-tanya tuh. Tapi kalau dia konsep Katakanlah kalau dia musyawarah atau mufakat, kalau di Papua kita kenal sistem sistem token, token ya. bukan noken ya. Noken. Apakah kemudian kepentingan persoalan masyarakat adat itu juga terakomodir oleh si pemimpin Seharusnya karena dia musyawarah? seharusnya iya. Karena itu keputusan komunitas bukan keputusan individu. Apakah Pak Ketua mengetahui ini menarik? Ada praktek lain misalnya dalam pemilihan kepala desa atau apa, kemudian ada konsep, ada kolaborasi konsep masyarakat adat, dah kira-kira. Dan saya mau melihat kemudian ada persoalan tantangan tadi itu. Ya, Sampai sekarang sekali belum lagi ada. saya katakan bahwa pemilihan kepala desa tetap juga melalui one man one vote. Tidak ada Karena tidak begitulah melalui musyawarah. mekanisme dan metodenya. Apakah mungkin ya ke depan misalnya di komunitas adat kita pemilihan kepala desa itu tidak lagi one man one vote. Buat saja musyawarah gitu, diputuskan secara musyawarah, langsung jadi kepala desa. Mungkin tidak itu dilakukan kita. Sekira kalau itu dilakukan mungkin tanggung jawab kepala desa kepada masyarakatnya lebih baik Iya, dan lagi. pun mungkin barangkali hanya dalam komunitas-komunitas masyarakat adat ya, di Iya. desa-desa dalam masyarakat adat. Saya kira itu menarik untuk dikaji, untuk dilaksanakan mungkin bila perlu ya. Ya, karena tadi kita melihat tantangan-tantangan Iya. masyarakat adat dalam konteks demokrasi ya. Betul. Nah, tadi kan kita kalau bicara demokrasi, itu kan itu adalah sesuatu yang kemudian juga dilahirkan melalui sebuah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah juga Betul. kan. Iya. Kita turunkan lagi dalam melalui pemilihan kepala desa misalnya lagi Ya, ya. itu karena itu skop kecil ya. Itu maksud saya. Kalau dia dalam konteks pemilihan kepala daerah mungkin agak repot ya. Tidak, Karena maksud saya mau melihat bahwa ada konsep demokrasi di ala masyarakat, masyarakat adat itu kemudian ya. ada tantangannya tadi, Mhm. kemudian lalu kita kembali lagi dalam konteks pemilihan di Indonesia maupun di Indonesia, di dalam pemilihan di pemilu maupun di pilkada. Nah, tadi kita akan melihat ada nggak ruang-ruang Ya. ruang-ruang bukan negosiasi, tetapi ada kolaborasi maksud saya di situ tadi. Ya, karena kalau bagi saya pemilihan melalui musyawarah itu tanggung jawab moral si yang dipilih itu ada. Itu titik tekannya. Ya, karena dia punya tanggung jawab komunal, keseluruhan, bukan tanggung jawab pribadi. Ketika dia misalnya di kampung A, si B ini menang misalnya jadi legislatif, dia akan siapa yang memilih dia?
tidak juga dia memikirkan kelompok masyarakat secara menyeluruh. Iya, Kejadian sekarang kan seperti itu. iya, iya, iya. Kelompok-kelompoknya dia itu tadi nanti diperhatikan dia, Jadi tapi kelompok jadi yang tidak memilih juga ya tidak diperhatikan. faksi-faksi kelompok lah ya. Nyata itu kan sekarang seperti itu. Iya, iya, iya. Itu kan Ah, hasil dari apa? One man one vote iya, juga ya. betul. Sungguh pun kampung itu menang. Tetap Mhm. geng-gengnya dia itu yang dipeliharanya juga. Tantangan demokrasi di Indonesia Itu kan jadi begitu tantangannya. ya. Iya. Dan itu berdampak pada persoalan-persoalan sekarang Iya. ada. Dan Persoalan-persoalan ke tantangan-tantangan tadi depannya yang itu. dibilang tadi ya. Iya. Nah, Ya, sehingga kemudian kalaulah kita boleh mengatakan bahwa ada semacam ketidakpuasan masyarakat adat dalam suatu wilayah, dalam suatu komunitas, ketika pemilihan umum, lalu kemudian ada aksi-aksi kecil, katakanlah demikian ya. ya, betul. Lalu Ada menolak pemilu gitu ya, ya, menolak ada ya. pilkada ya. Karena itu ketidakpuasan. Ketidakpuasan masa lalu. Dan Tapi itu juga menurut masih kita lakukan terus-menerus, tidak pernah kita evaluasi. tapi menurut Pak Ketua itu wajar-wajar saja. Ya wajar, karena dia merasa tidak puas. Karena dalam konteks demokrasi dan hak masyarakat Iya, sendiri. karena dia musyawarah juga untuk menentukan sikap. Kita ikut pemilu atau tidak? Kan mereka musyawarah. Tapi kan sikap itu kan apakah sikap itu kemudian apa namanya eh benar-benar kemudian akan apa namanya eh tidak juga dalam konteks mengagalkan sebuah suatu pesta demokrasi kan Tidak. itu semata-mata semacam ungkapan Ya, ungkapan kekecewaan masa kekecewaan. lalu. Ya, Ikut ya, ya. pemilu juga kami tetap seperti ini. Dan Mhm. juga repot-repot juga kan, buatkan TPS, Iya, ya. ada petugas ini itu dan segala macam, ya bagus tidak ikut. Juga sama, tidak dapat hasilnya juga. Kan gitu. Seperti kita pergi berburu lah. Berburu, nggak dapat terus ya ngapain, capek-capek aja. Sama lah seperti itu. Kan berburu itu. Nah, itu saya masuk dalam konteks partisipasi masyarakat adat maksud saya itu Iya, ya. Nah, apakah betul. kemudian kalau kita melihat sejauh mana sih partisipasi masyarakat khususnya masyarakat adat dalam mensukseskan suatu pemilu ya atau pemilihan kepala daerah. Kemudian bagaimana kemudian kita melihat dinamika partisipasi mereka tadi. Nah, salah satunya kan ada tantangan-tantangan, ada ketidakpuasan mereka, tetapi juga mereka juga ikut di dalam, melaksanakan pemilihan toh. Iya, itulah apa namanya masyarakat adat kita ini patuh juga ya. Patuh dengan apa namanya Se sistem negara kita ini juga. ya karena Tetapi mereka memang tidak dihargai partisipasi mereka ini. karena memang mereka sebagai warga negara juga toh. Iya, karena dia Ya, merasa dia warga jelas negara. KTP-nya, Ah, dia punya hak dan ya, tanggung tetapi jawab juga di situ. tetapi sistem dan lembaga kita juga harus terbuka juga dengan mereka untuk dapatkan kritik, untuk masyarakat ada juga mendapat sebuah perhatian dan juga persetujuan di dalam pengambilan keputusan mereka juga kan harus dihargai. Iya, Ya, dan aspirasi masyarakat adat ya juga juga memang harus ada ya ruang-ruang itu juga betul. terbuka bagi mereka karena Ya, kaitan dengan kebijakan. Kebijakan itu kan juga berangkat dari konsep-konsep demokrasi dan konteks betul. demokrasi Ya. ya. Hmm. Nah, ini menarik sekali karena memang dalam tema ini memang saya melihat bagaimana kemudian kita coba mengkomparasi antara konsep demokrasi dalam konteks masyarakat adat dengan demokrasi yang ada di Indonesia hari ini. Sesungguhnya ada persamaan-persamaan yang memang apa namanya yang praktek-prakteknya itu bisa hidup dan berkembang. Tadi misalnya Pak Ketua bilang bahwa, jangan-jangan misalnya, eee, musyawarah mufakat itu juga muncul di dalam, apa namanya, dalam pemilihan katakanlah kepala desa misalnya begitu ya, atau Ya. ada semacam kolaborasi-kolaborasi yang apa namanya, yang memungkinkan untuk dilakukan, gitu Ya, ya. jadi saya kira menarik ya kalau misalnya praktek-praktek demokrasi yang ada di masyarakat adat itu yang sudah dipraktekkan selama ini perlu Mhm. kita juga, adopsi. Mhm, mhm, Ya, misalnya kita adopsi ya tadi yang kita bilang itu misalnya itu diadopsi untuk pemilihan kepala desa misalnya. mhm, mhm. Berharap dengan adanya sistem seperti itu mungkin biaya juga tidak Dari banyak. sisi biaya
kecil Terus ya, kecil, terus efisiensi. tanggung jawab dari yang terpilih juga mungkin lebih besar. Ya. Tidak seperti misalnya ya seperti berulang-ulang saya katakan yang pemilihan yang secara voting itu tadi yang apa Mhm. namanya one man one vote itu. Nah, itu Mhm. mungkin bisa beda juga persoalannya. Ini kan persoalan mental. Wah, saya model dia pemilihan secara aklamasi lah kalau dalam proses organisasi. Tanggung jawab dia lebih lebih baik ketimbang dia melalui proses voting. Ya. Tapi Misalnya dia tahu bahwa si A, si B, si C atau dari desa ini tidak memilih ini, itu tetap mhm. menjadi sebuah analisis dia dalam menentukan proses-proses berikutnya. Mhm. Nah, Sehingga dalam konteks pembuat dan pengambil kebijakan juga itu akan menjadi berpengaruh dia. pertimbangan, Iya, jadi pertimbangan. dari pertimbangan. Ya, ini Ya, menarik ini. Tema ini memang menurut saya Pak Ketua cukup berat ya. ya, Karena memang bagaimana kita melihat dua sisi konsep demokrasi. Walaupun sebenarnya demokrasi di Indonesia, katakanlah demokrasi Pancasila, memang itu juga menganut pada asas-asas ya, demokrasi yang berkembang di masyarakat adat. betul. Nah, sehingga kemudian eh, penting menjadi kita bagaimana kita melihat konsep-konsep demokrasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, Hmm, kemudian praktek-praktek demokrasi yang ada di Indonesia hari ini. Itu yang menjadi poin penting dalam diskusi kita ini. betul. Terima kasih Pak Herculanus Tomomana, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah berkenan hadir Ya, membagi cerita, kemudian pandangannya terhadap bagaimana konteks demokrasi dalam masyarakat adat, yang kemudian saya pikir juga ini sangat menarik dan menginspirasikan banyak pihak untuk kemudian bagaimana kita membangun demokrasi di Indonesia, barangkali juga ada kolaborasinya. Terima kasih sekali lagi terima Pak kasih. Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami Kabupaten Kapuas Hulu. Dan ikuti terus media sosial KPU Kabupaten Kapuas Hulu lainnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Sehingga kemudian banyak informasi-informasi yang terupdate dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu berkaitan dengan gagasan pendapat dari masyarakat. Wassalamualaikum, salam suara hulu, salam demokrasi dari Kapuas Hulu.